Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hari ini, pada kesempatan malam hari ini kita diambil dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-21. Yohanes 14 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Umat yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kasih Tuhan, kita tentu mengamini bahwa Tuhan mengasihi kita begitu rupa. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita begitu rupa. Namun kalau kita balik pertanyaannya, apakah kita telah mengasihi Tuhan? Banyak orang yang berpikir bahwa ketika kita sudah berdoa, kita rajin pergi ke gereja, kita ikut persekutuan doa, rajin baca Alkitab, berarti itu sudah menjadi bentuk kasih kita kepada Tuhan, atau artinya kita sudah mengasihi Tuhan. Apakah iya? Jawabannya belum tepat. Karena apa? Karena kalau kita sekedar kita berdoa pun hanya mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Kalau kita pergi ke gereja hanya sekedar untuk rutinitas, ikut persekutuan doa atau ikut kegiatan-kegiatan gereja hanya untuk eksistensi belaka, itu belum menunjukkan kasih kita yang penuh kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita melihat Yohanes 14 ayat 21 tadi, yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman-Nya, menghidupi firman-Nya, memegang perintahku dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Ketika kita di dalam hidup ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita berusaha menahan diri begitu rupa untuk hidup di dalam firman, itu salah satu bentuk contohnya bagaimana kita mengasihi Tuhan. Walaupun kita tahu begitu sulitnya untuk hidup jujur dalam keseharian, tetapi kita terus berusaha untuk hidup jujur di tengah segala godaan yang ada dalam diri kita. Itu adalah bentuk mengasihi Tuhan yang nyata. Karena apa? Karena kita melakukan firman Tuhan, menyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Marilah kita merenungkan ayat ini, Bapak Ibu. Sudahkah hidup kita dalam keseharian sudah diisi oleh kelakuan, pikiran, dan perkataan yang semuanya mencerminkan firman Tuhan yang kita percaya, yang kita pegang dan menjadi arahan dari hidup kita? Dan apakah kita bersedia untuk mengasihi Tuhan secara nyata dengan teguh memegang firman-Nya serta melakukannya dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun itu tidak mudah? Dan yakinkah kita bahwa ketika Tuhan menyatakan diri kepada kita, maka itu adalah simbol bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita telah mengasihi Tuhan sesuai dengan apa yang Dia katakan sebagai bentuk kasih kita kepadanya? Marilah kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui perenungan malam hari ini kami diingatkan untuk mengasihi-Mu dengan penuh ya Bapa, dengan menggunakan hidup kami yang penuh. Biarlah ya Tuhan Engkau membentuk kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata dalam keseharian, yang dengan tulus melakukan firman-Mu dan juga dengan setia melakukannya dalam kehidupan keseharian kami.
Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mengingatkan kembali bahwa ibadah hari Minggu seperti biasa pada pukul 7 dan pukul 9. Secara khusus pada pukul 9 akan dilayankan sakramen baptis kudus anak. Diingatkan kembali kepada para peserta baptis, orang tua peserta baptis, untuk yang pertama, tidak membawa kakak atau adik dari anak yang dibaptis yang berusia di bawah 15 tahun. Jika ada kakak atau adik dari anak yang akan dibaptis berusia di bawah 15 tahun, diarahkan langsung ke kelas-kelas sekolah minggu yang sesuai dengan usia ataupun kelas mereka di sekolah. Itu pun berlaku bagi sanak saudara yang mungkin akan menghadiri baptisan tersebut. Juga kalau ada yang di bawah 15 tahun usianya, bukan merupakan kakak atau adik dari anak yang dibaptis, ya, merupakan saudara, keponakan, sepupu, atau apapun itu, bisa langsung masuk ke kelas-kelas sekolah minggu di tempat yang di sekolah minggu yang sesuai dengan usia atau kelas di sekolahnya. Juga mohon bagi para peserta orang tua baptis dan anak yang dibaptis untuk tidak datang terlambat pada pukul 8.20 paling terlambat, karena akan diadakan briefing terlebih dahulu. Juga Bapak Ibu mengingatkan kelas-kelas sekolah minggu ibadah remaja seperti biasa pada pukul 9, dan pada hari Sabtu besok ada ibadah syukur di rumah Mama Ines atau Ibu Delvina Sina Aritonang pada pukul 11 siang. Mari kita bersama berpartisipasi di dalam ibadah syukur tersebut. Kelas PAK dan katekisasi seperti biasa pada besok. Kelas PAK kelas 1 pada pukul 1 siang, kelas 2 SMA pada pukul 2 siang, kelas 3 SMA pada pukul 3 siang, kelas katekisasi pada pukul 4. Dan juga Bapak Ibu, marilah kita terus mendoakan untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru agar boleh berjalan dengan baik. Dan kita mempersiapkan hati serta pikiran kita untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.